Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luki Aditya Putra, guru PJOK di SMA Negeri 1 Ciahurbeti. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan pemecah masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran PJOK, khususnya di kolam renang. Ya, untuk deskripsi permasalahan yang dihadapi pada saat di kolam renang, yang pertama itu tingkat kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kolam renang kelas 10 semester 1 tahun 2022-2023. Yang kedua yaitu lemahnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik kelas 10. Ya, untuk akar permasalahannya, untuk yang pertama yaitu peserta didik belum memahami komitmen atau peraturan yang harus dipatuhi di kolam renang dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 10 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Dan yang kedua yaitu terhambatnya pembelajaran renang akibat dari dampak pembelajaran secara daring atau PJJ yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Ya, sebagaimana kita tahu pada saat pandemi COVID-19 untuk pembelajaran renang itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena kita terhalang oleh PJJ atau terhalang oleh pembelajaran daring gitu. Jadi untuk pembelajaran renang pada saat daring seperti itu ditiadakan untuk prakteknya. Itu. Untuk alternatif solusi permasalahan yang pertama itu pada awal pertemuan saya membuat komitmen tentang tata tertib atau peraturan di kolam renang yang harus mereka laksanakan ketika mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 10. Tujuannya agar anak-anak atau siswa tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di kolam renang karena takutnya akan membuat celaka atau terjadi kejadian yang tidak diinginkan pada saat di kolam renang. Yang kedua, membuat peraturan sistem penilaian, menjelaskan tentang pentingnya penilaian sikap dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang pentingnya disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Karena pada saat pembelajaran renang di kolam renang itu bukan milik sekolah gitu kan. Jadi pada saat berenang pun ada dari sekolah lain yang sama mengikuti pembelajaran renang. Maka dari itu saya menekankan kepada siswa agar tidak terlambat mengikuti pembelajaran PJOK supaya waktu pada saat memakai kolam itu bisa efektif gitu, tidak berebut dengan sekolah lain seperti itu. Lalu membuat komitmen penggunaan wajib memakai seragam atau baju olahraga yang sopan saat mengikuti pembelajaran PJOK di kolam renang. Lalu untuk alternatif solusi permasalahan kedua, yang pertama saya melaksanakan pembelajaran praktik lapangan yang berfokus ke dalam pengembangan kebugaran jasmani peserta didik. Lalu yang kedua, memulai pembelajaran PJOK dengan metode permainan agar merangsang minat peserta didik untuk bergerak di air secara gembira, yang mana dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya serta merangsang anak agar tidak takut pada saat di dalam air. Nah, ini untuk solusi yang ini tuh karena banyak anak-anak atau banyak siswa yang pada saat SMP-nya tidak ada pembelajaran renang, atau mungkin ada beberapa siswa yang lulusan dari pesantren yang dimana di sekolah tersebut tidak mengadakan pembelajaran renang. Jadi siswa banyak yang masih takut tenggelam atau takut berada di air gitu karena mereka belum terbiasa atau belum bisa melakukan gerakan berenang seperti itu. Pada dari itu saya melakukan pemanasan atau pada saat pembelajaran pertama itu merangsang anak melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memberikan game atau
permainan-permainan di dalam air, di kolam, seperti itu. Untuk hasil pemecah masalahnya, yang pertama peserta didik memahami tentang peraturan atau tata tertib yang harus mereka patuhi dan harus dilaksanakan karena sudah mengetahui dan menyepakati terkait komitmen yang sudah dibuat di awal pembelajaran PJOK, khususnya pada saat di kolam renang. Lalu yang kedua, meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik sehingga lebih siap dalam melaksanakan aktivitas olahraga fisik di dalam air. Untuk sumber rujukan solusi atau pemecah masalahnya, yang pertama dilihat dari data hasil beberapa pertemuan awal dalam proses pembelajaran PJOK. Untuk yang kedua, dilihat dari data penilaian sikap pada pertemuan awal dalam proses pembelajaran. Mungkin itu untuk pembahasan tentang pemecah masalah untuk bulan November kali ini untuk materi di kolam renang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.